Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, kali ini kita akan membahas tentang kitab Wahyu, saudara ya. Ini kitab yang dihindari para pendeta. Ya, terus terang, kitab yang dihindari para pendeta, tetapi ini kitab yang paling disenengin oleh pendeta HTD. Pendeta HTD paling seneng baca kitab Wahyu. Yesus Allah yang benar membuka pikiran saya mengerti kitab Wahyu. Lukas 24 ayat 45. Maka ia, Yesus, membuka pikiran sehingga mengerti kitab suci. Jadi supaya bisa mengerti Alkitab, mutlak harus dibuka oleh Yesus, mutlak harus nyembah Yesus Allah yang benar. Judulnya begini, mengapa anak domba kok bukan Yesus? Pendeta HTD selalu mengatakan nanti yang datang kedua kali itu anak domba, bukan Yesus. Nanti yang perjamuan kawin datang di awan itu anak domba, bukan Yesus. Nanti hakim hari kiamat, hakim akhir zaman itu anak domba, bukan Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi itu nanti anak domba, bukan Yesus. Ya, ada dasarnya apakah? Ya ada dong, kalau pendeta HTD khotbah pasti ada dasarnya. Dasarnya ayat Alkitab. Saudara-saudara, kita harus memakai standar apa yang tertulis di Alkitab, ya. Waktu Yesus naik ke surga kan dia pesan, aku akan menyediakan tempat bagimu, nanti aku akan datang. Bener, nggak salah. Ya, lalu yang datang itu siapa? Anak domba, kok bukan Yesus? Yang bilang yang datang Yesus mana? Yesus hanya ngomong, nanti aku akan datang kembali setelah menyediakan tempat di Yohanes 14. Baca saja ayat 1, 2, 3. Ya, ayat-ayat awal tuh. Yesus nanti akan datang lagi. Yang mengatakan bahwa nanti aku datang pakai nama Yesus siapa? Nggak ada. Yesus waktu itu sedang ngomong jadi sebagai manusia. Ya. Waktu dia naik ke surga, malaikat juga ngomong apa? Kamu orang-orang Galilea, kenapa melihat ke langit? Nanti Yesus itu akan datang lagi. Ya, Yesus yang kamu lihat itu nanti akan datang lagi dengan cara yang sama di awan kayak gitu. Pada waktu pengangkatan orang percaya. Tidak disebutkan situ yang datang Yesus, tidak. Waktu Yesus jadi manusia di Matius 16 ayat 27 Yesus ngomong anak manusia akan datang. Dia kan sedang jadi manusia. Lalu Yesus ini memberi penjelasan di kitab Wahyu kepada Yohanes. Semua itu ternyata anak domba, saudara. Ini dia. Mengapa anak domba kok bukan Yesus? Saudara-saudara, Anda harus harus mau berterima kasih, bersyukur, ada yang ngingetin. Kita itu harus standarnya apa yang tertulis di Alkitab, jangan tafsir. Ya, saudara yang masih sakit hati nih Pak, kok suruh ke Alkitab sakit hati. Buku kita satu lemari tuh Pak di belakang. Teologi semua itu Pak. Sakit hati kalau pendeta HTD ngomong, yuk kembali ke Alkitab, apa yang tertulis. Kami punya buku Pak. Terus kamu mau pakai itu buku itu, terus Alkitab kamu salahin gitu. LAI salah itu gitu. Ya, kita kembali ke Alkitab ya. Oke. Urutan berikut ini Anda harus pahami dulu ya. Kitab Wahyu itu Pak, pasalnya tidak urut, tidak berarti kalau pasal awal kejadiannya awal, tidak Pak. Ya, mari kita lihat urutannya. 1. Kedatangan di awan yang disebut perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Ditandai dengan 7 materai plus 7 sangkakala. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau membaca 7 materai 7 sangkakala itu di situ anak domba semua tuh. Maka anak domba, ya toh.
disebut perjamuan kawin anak domba, tidak disebut perjamuan kawin Yesus. Mengapa? Nanti kita jelasin. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat 17 ini juga linknya boleh. Matius 16 ayat 27 itu juga boleh. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Jadi akhir zaman yang pertama ditandai dengan masa akhir zaman adalah kedatangan di awan. Ingat, nanti yang datang di awan adalah anak domba, bukan Yesus. Para pendeta, stop mengajarkan Yesus datang di awan. Stop. Anda harus mengatakan anak domba datang di awan menjemput kita. Nanti kita jelasin kenapa anak domba kok bukan Yesus. Urutan nomor 2 adalah Armagedon. Ditandai dengan 7 cawan murka Allah. Silahkan. Ya, Armagedon itu ada di dalam Wahyu 16 ayat 16. Tandanya apa? 7 cawan murka Allah. Di situ Anda akan ketemu anak domba, anak domba, anak domba sampai nanti Babel dirobohkan. Ya, itu step nomor 2 atau akhir zaman nomor 2 Armagedon. Kemudian nomor 3 kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Nah, di sini nanti ada kata kunci. Belum saya sampaikan sekarang, sebentar nanti setelah ini. Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Siapa nanti yang menginjakkan kaki di bumi? Anak domba. Tapi nanti ada clue-nya, ya, nanti kita bahas, ya. Yang keempat adalah Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 8, Yehezkiel 7 ayat 2, Yehezkiel 38 ayat 2, Yehezkiel 38 ayat 15. Ini cerita tentang Gog dan Magog, ya. Siapa nanti yang berperan? Anak domba. Kemudian nomor 5, kiamat dan lenyapnya langit bumi, ya. Wahyu 20 ayat 11. Yang menentukan kiamat siapa? Yesus Kristus, anak domba. Lalu penciptaan bumi baru, Wahyu 21 ayat 7. Siapa yang mencipta? Ditunjukkan clue-nya di ayat 9, anak domba. Kemudian surga diturunkan, di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba, Wahyu 22 ayat 3. Baru setelah itu penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 12. Siapa yang melakukan penghakiman terakhir? Ditunjukkan di dalam Wahyu 20 ayat 15 dan Wahyu 21 ayat 27. Anak domba, buku kehidupan milik anak domba. Tidak dibilang buku kehidupan milik Yesus. Jadi rangkaian akhir zaman mulai dari di awan sampai nanti penghakiman terakhir, semua yang melakukan anak domba. Catat baik-baik, wahai para pendeta, jangan sampai Anda melakukan pengajaran salah. Yesus datang di awan, salah. Anak domba datang di awan. Yesus datang kedua kali, salah. Anak domba datang kedua kali. Yesus melakukan perang Armagedon, salah. Melakukan perang Gog dan Magog, salah. Yesus menentukan hari kiamat, salah. Yesus menghakimi, salah. Semua yang melakukan anak domba. Pertanyaan sederhana, kenapa anak domba kok bukan Yesus? Kenapa? Kok disebut anak domba? Kenapa enggak Yesus? Tadi saya bilang di kerajaan 1000 tahun ada clue. Perhatikan Wahyu 20 ayat 4. Di situ diceritakan kerajaan 1000 tahun nanti bersama rajanya yaitu Kristus. Tidak disebut Yesus, tetapi disebut Kristus. Kristus itu gelar, kalau Yesus itu nama. Jadi nanti Yesus mulai dari datang di awan sampai menghakimi memakai gelar anak domba. Tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai gelar. Perhatikan baik-baik, anak domba adalah gelar. Makanya di sini ditulis Wahyu 20 ayat 4 bersama raja di dalam kerajaan 1000 tahun yaitu Kristus. Ini clue bahwa anak domba itu gelar,
bukan nama. Beda dengan Lukas 1 ayat 31. Malaikat ngomong ke Maria, nanti kamu akan melahirkan dan kamu memberi nama Yesus. Yesus itu nama diri. Kalau Kristus itu gelar. Jadi semua urutan kitab Wahyu ini nanti yang pelakunya ya, semua ini cerita tentang anak domba. Yesus memakai gelar anak domba, tidak memakai Yesus. Pertanyaan kedua, kenapa Pak kok nggak pakai Yesus? Kenapa Pak? Ya, jadi nanti yang datang anak domba, yang perang Armageddon anak domba, Gog dan Magog anak domba, yang menghakimi anak domba. Kenapa kok bukan Yesus? Kenapa kok memakai gelar anak domba? Kenapa tidak memakai nama Yesus? Kan enak Pak, pendeta-pendeta jadi nggak malu. Selama ini kami memberitakan Yesus datang kedua kali. Setelah Pak Pendeta HTD mengatakan nanti yang datang anak domba, kan kita malu Pak. Masuk dokter. Kita memberitakan selama ini kita keluar terus loh Pak. Nanti yang datang Yesus. Yesus datang kedua kali. Ternyata anak domba Pak, betul. Kan malu kita Pak. Kemaluannya gede. Malunya gede maksudnya. Mengapa memakai gelar kok tidak pakai nama diri Yesus? Yesaya 43 ayat 10. Ini dia kata kuncinya. Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku di bagian akhir ya, di frase kalimat akhir Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak ada lagi. Artinya Allah dibentuk itu cuman mutlak satu kali. Jadi siapa Allah dibentuk? Yohanes 1 ayat 14. Menjadi manusia. Siapa? Yesus. Jadi Yesaya 43 ayat 10 dan Yohanes 1 ayat 14 tidak boleh ditabrak. Kalau nanti Yesus yang datang lagi, aku Yesus dua kali dibentuk. Ngerti? Alkitab sangat teliti. Makanya memakai gelar anak domba. Anak domba ini ternyata Kristus. Lalu kira-kira anak domba kayak apa Pak ya? Description anak domba kan ada di dalam Wahyu 5 ayat 6 ayat 7 itu ya. Cuman segitu doang ya. Yang apa itu bertanduk berapa itu? 7 atau berapa itu? Ya pokoknya dibaca saja. Wahyu 5 ayat 6 ayat 7. Ya, itu anak domba itu description anak domba ya. Tetapi ternyata anak domba ini Kristus gitu. Artinya gelar bukan nama. Lah kalau Kristus kira-kira kayak apa ya? Kita linknya ke Kisah 2 ayat 36. Orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saya ingin mengatakan kondisi anak domba nanti mirip. Sekali lagi saya mengatakan mirip. Mirip Tuhan dan Kristus yang disembah oleh Thomas misalnya. Ya Tuhanku, ya Allahku, yang ketemu sama rasul-rasul waktu kebangkitan 40 hari. Saya mengatakan mirip. Saya memakai kata Kristus yang sama. Menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36 mesti sama dengan Wahyu 20 ayat 4. Ternyata anak domba nanti yang kerajaan 1000 tahun adalah Kristus. Untuk clue memakai gelar. Jadi nanti yang datang kurang lebih mirip dengan Yesus waktu tubuh kebangkitan. Jadi ya bisa. Makanya kenapa dulu kok Yesus quote and quote memperlihatkan diri, menampakkan diri gitu. Kenapa? Karena untuk ngasih tahu nanti aku kayak gini nih, waktu nanti aku datang kembali gitu. Kalau seperti Kristus itu kan bisa dipegang, masih makan ikan goreng, apalagi masih makan roti bakar, terus apalagi ya dan lain-lain. Tapi bisa ngilang, bisa nembus dinding. Ya, bisa terbang, bisa melayang, bisa bolak-balik surga. Jadi saya mengatakan anak domba adalah mirip dengan Kristus tubuh kebangkitan itu. Sekali lagi anak dombanya A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Beda dengan waktu Yohanes ngomong, aku melihat anak domba Allah, A-nya huruf kecil. Ya.
anak domba, apa dombanya huruf kecil, D-nya huruf kecil ya. Ya, anak domba Allah ya. Beda ya anak domba yang A huruf besar, D huruf besar dengan yang itu beda ya. Baik. Sekarang clear ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa kok anak domba bukan Yesus? Nanti datang yang kedua kali itu memakai sebutan, bukan memakai nama diri. Yesaya 43 ayat 10 tidak boleh ditabrak Pak. Allah itu satu kali dibentuk. Malaikat dulu nyuruh ke Maria apa? Kamu kasih nama Yesus. Ini Yohanes diberi wahyu dari Yesus, pewahyuan dari Yesus. Nanti yang datang anak domba. Siapa anak domba itu Yesus? Cuman ada satu kata kunci di Wahyu 20 ayat 4. Kristus. Bukan Yesus. Bukan Yesus, tapi Kristus. Ya, itu clue-nya. Oh, Kristus berarti kita langsung link ke Kisah 2 ayat 36 menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, tubuh kebangkitan itu. Oke, jadi demi kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara, ini pengajaran yang berat. Gitu. Tapi ini kebenaran Alkitab. Anda tidak bisa lah mengklaim. Nanti yang datang Yesus, Alkitab menulis anak domba. Yang datang di awan itu Yesus, Alkitab menulis anak domba. Itu gelar bukan nama. Makanya di Amerika disebut the Lamb of God. Di Indonesia disebut anak domba. Bahasa Jawanya apa kira-kira ya? Nggak tahu itu saya ya. Belum tahu. Bahasa Arabnya apa kira-kira anak domba? Maksudnya kalau gelar itu bisa diterjemahkan. Contohnya Yahweh. Yahweh kan bukan nama diri. Di Indonesia jadi Tuhan. Huruf besar semua. Ya. Di Amerika jadi Lord, huruf besar semua. Di Ibrani, Yahweh tetap. Lalu pendeta Indonesia ngotot, Yahweh nggak boleh diganti. Yahweh kan bukan nama, tapi nama sebutan. Kristus itu bukan nama, makanya di sini disebut Kristus, di Amerika disebut Christ. Ya, mungkin di tempat lain menjadi apa? Menjadi Masiah gitu ya, Mesiah gitu. Yesus Kristus, Yesua Masiah. Masiah artinya Kristus, Mesias gitu. Di bahasa lain nggak tahu apa ya. Di Indonesia Kristus. Jadi anak domba di Indonesia, anak domba. Di Amerika bahasa Inggris the Lamb of God. Ya, nggak tahu di tempat lain. Yang jelas ini bukan nama diri tapi gelar. Ayo para pendeta, demi kemurahan Allah jangan lagi Anda mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab. Memang benar, Yesus berkata, nanti aku akan datang lagi. Tetapi tidak ditulis, nanti aku datang lagi pakai nama Yesus, tidak. Lalu Yesus ini ngasih tahu ke Yohanes di Pulau Patmos, nanti yang datang anak domba. Siapa itu anak domba? Ada clue-nya, Wahyu 20 ayat 4. Anak domba itu Kristus. Berarti nanti kondisinya sama dong dengan Kristus. Dulu yang makan ikan goreng bisa ngilang, bisa nembus dinding. Kurang lebih sama. Ciamik ini. Ya, tidak ada penjelasan yang seperti ini ya. Catat baik-baik, ini semua ayat Alkitab. Anda yang mau membantah harus pakai ayat Alkitab. Ya. Ya, perjamuan kawin anak domba. Ditulis anak domba kok Anda mau ngotot. Yesus nanti datang di awan lah. Anda gini. Yesus, kenapa kami tidak dijemput? Yesus ngomong apa? Kamu teriak-teriak ke siapa? Ke Yesus. Aku anak domba. Ya. Jadi nanti jangan kamu jangan teriak-teriak Yesus, nanti yang datang anak domba. Pendeta ini dari atas mimbar, Yesus datang kedua kali. Wah, semangatnya luar biasa. Setelah jemaatnya dengerin khotbah ini, itu pendeta saya ternyata nggak baca Alkitab. Ya. Wahai para pendeta, jemaatmu dengerin loh ini tayangan ini. Lalu dia dalam hati itu ternyata pendeta nggak baca Alkitab ya. Alkitab ditulis anak domba kok kamu ngotot Yesus. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab, silahkan supaya Anda tahu seperti ini semua ya. Yang mau baptisan nanti tunggu info-info selanjutnya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta PPS Ciamik ini. Amin.